لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam, Bunda Dinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini katanya 1.000 orang, tapi dayanya masih kurang nih. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudaraku MR-ku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Luar dahsyat. biasa dahsyat. Dahsyat. Wah, ini energinya udah energi berlian ini. Gimana sudah pada praktek-praktek kan ya ilmu MR-nya? Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali di kajian online Magnet Rezeki Sikapura yang ke-32. Berarti sudah dari eh, pengurus yang sebelumnya berganti dan sekarang ketua korwil kita adalah trainer ganteng namanya Pak Mirdan. Karena kalau cantik nanti dia pakai lipstik, saya takut. Itu apa? Terima kasih kedatangannya nih Mak Danet, Bu Mira, Bu Riana, Bu Diah, Yulmaini, Gani, Subang, Ermi, terus Yani, Pipi, Tarwini, dan Edi Marsudin. Wah, selamat yang baru datang juga nih, Bu Primi. Apa kabarnya? Ya, Uni, Sehat-sehat selalu assalamualaikum. ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Uni, sehat juga, Uni. Iya, sama-sama nih kita lihat apa tadi ada yang baru gabung. Selamat datang yang baru gabung. Oh ya, ini Tambun juga datang. Waalaikumsalam, Tambun ya. Bismillah. Kita hari ini berkumpul. Eh, untuk supaya bisa mendapatkan energi baik, terbaik adalah sudah dalam keadaan wudhu. Ini udah pada siap kan ya, sudah nyiapin pulpen, kertas untuk baca catat, udah siap semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi benahi hati, benahi lisan. Wah,
penting banget ini. Oh ya, sudah. Siapa yang belum siapin pulpen atau catatan? Karena sayang ini kalau materinya bagus. Kalau ada yang belum nyatat, nanti bisa hilang apa pemahamannya. Kalau nyatat, agak-agak lupa, bisa buka lagi. Seperti itu. Monggo silakan sambil nunggu yang lain, silakan diambil cat bukunya, pensilnya. Seperti itu. Selamat datang Pak Tri Wardana. Mong- Oke, kita mulai dengan baca doa dulu untuk kajian KOMR ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha anta subhana ini kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhana ini kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhana ini kuntu minaz zalimin. Ya Allah, terima kasih hari ini kami dihadirkan oleh Engkau ya Allah untuk mendapatkan ilmu. Kami fakir ilmu ya Allah, karena itu berikan kami pemahaman ya Allah agar hari ini bisa mendapatkan ilmu yang dahsyat ini yang diramu oleh Gurunda Ustadz Nasrullah, ilmu magnet rezeki, ilmu untuk menjalani kehidupan. Mohon bimbingan ya Allah, mohon petunjuk, mohon izin, mohon ridho ya Allah. Apabila selama ini kami belum mendapatkan apa yang kami inginkan, mungkin karena dosa kami, karena itu ampuni kami ya Allah. Izinkan hari ini mendapatkan ilmu darimu. Rabbi shroli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil mungkin barangkali di sini ada yang mau ke toilet, silakan ya sambil saya mau lihat menyapa yang belum saya sapa. Oh, Bu Putri selamat datang. Bu Dwi Intan selamat datang. Bu Ermi silakan, yang lain kalau mau ke toilet barangkali, karena sayang kalau udah dalam tengah-tengah lagi Bu Holly ini akan memberikan sebuah pemateri yang sangat bagus, tapi kita tinggalkan. Oh ya, hari ini kita akan pematerinya alhamdulillah sudah hadir. Namanya Ibu Holly Peter Natalia. Beliau adalah ibu dari 4 anak. 4 anak itu pasangan atau wanita atau perempuan, mohon maaf saya belum lengkap nih dapat informasinya, nanti Bu Oli informasikan ya berapa perempuan berapa laki. Beliau bisa mendapatkan eh bisa menjadi dosen dengan ilmu magnet rezeki tanpa ngirim lamaran. Nah, nih siapa di sini yang belum kerja, bingung, belum mau ngelamarnya, pakai apa ya caranya, nulisnya bingung segala macam. Nah, Ibu Holly ini bisa mendapatkan menjadi dosen tanpa lamaran. Dia dilamar, cuma dilamar untuk bekerja. Dia adalah gurunya para perawat. Dia founder dari Rumah Sehat Dewi Putra. Dan beliau akan mengisi tentang benahi hati dan benahi lisan. Nah, mudah-mudahan yang lain sudah siap ya. Makanya saya akan memberikan tempat dan waktu kepada Ibu Holly Peter untuk memulainya. Silakan Bu. Tolong ditambah ya, tadi 4 orang itu berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul ya semuanya di KWMR ke-32. Kemarin saya terakhir ngisi di KWMR 26. Wah, mantap. Alhamdulillah. Nah, tadi Bunda terima kasih atas waktunya terhadap saya nih hari ini. Tadi cerita anak empat, yang perempuan yang pertama satu perempuan, tiganya sisa laki-laki. Wah, berarti jagoannya banyak nih. Monggo, silakan. Berarti aman lah, karena ada guide-nya buat Bu Holi. Monggo. Terima kasih malam ini suatu kehormatan banget ya. Allah ini bisa Bu Dinta bisa jadi MC-nya. Wah, keren, keren. Ini harusnya bukan saya yang menyampaikan hari ini, harusnya Bu Dinta ini yang bisa Loh, kok bisa menyampaikan begitu? hari ini. Sesuai dengan e-flyer atau Ibu? Jangan bikin bingung yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nanti Uni bisa tambahin lah, karena saya hanya punya sedikit ilmu juga ini sebenarnya. Jadi Siap. ilmu MR tuh saya alhamdulillah baru kenal beberapa tahun lah. Itu pun baru kalau apalagi kalau ketemu sama yang udah seniornya MR mungkin kayak Pamir dan kada yang lain tuh kayak saya kayak baru ternyata saya baru mengenal ilmu MR tuh baru permukaan gitu. Kalau istilah kayak gunung es mah baru atasnya saja gitu tuh. Saya tuh baru benar-benar sangat harus lebih menggali lagi lebih dalam gitu. Makanya Nah, emang itulah Bu apa Holi low profile banget dia. Tinggal tunggu dia low profile banget. Padahal ilmunya banyak. Aduh. Masya Allah. Kita nggak sabaran Ibu. Monggo. Ya, ya benar. Ini tuh apa? Jadi kenal ilmu MR tuh sangat benar-benar apa? Awal lah kita memulai memulai sebelum ke ilmu yang lain gitu. Ini tuh kayak pembuka jalan gitu. Pembuka jalan pintunya lewat ilmu MR pas masuk. Wah, makin ke kanan ke kiri, wah ilmunya makin banyak yang dipelajari itu makin melimpah gitu rezeki-rezekinya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita langsung ke materi aja sambil mengingat karena sebenarnya mengingat di sini saya bertanya nih yang baru gabung nih kayak misalnya tadi ada Budia katanya baru gabung minggu ini. Saya tanya tapi udah pernah ikut apa SHMR, KWMR ataupun apa kajian-kajian magnet rezeki gitu kayak misalnya Budia atau di sini semuanya yang hadir itu kan ada kurang lebih 200 lebih nih. Budia, kalau Pak Edi, Bu Dede, siapa ini Bu Pipi nih, yang maksudnya yang lain-lain ini udah kenal ilmu MR semua kan? Boleh diketik di kolom chat, ketik di kolom chat, boleh diketik di kolom chat. Kalau misalnya, oh saya udah kenal MR baru 1 bulan, alhamdulillah. Oh saya baru kenal MR berapa 2 minggu gitu alhamdulillah ini seniornya kalau Patri itu seniornya kita mengulang Pak mereview aja sih sebenarnya kalau KOMR tuh kajian kita mereview aja ini saya paling seneng ya foto ini karena ini awal awal mula saya apa berjuang gitu kan awal mula saya berjuang di Magnet Rezeki itu di tahun berapa ini kita TFT 6 nih sama teman-teman saya di sini ada Bunda Ermi ada Bunda Dwi Intan nih di TFT 6 nih. Uni di Intan juga sebenarnya TFT 6 cuma kita kayaknya gak berjumpa di sana. Kita terus siapa lagi nih? Banyak nih yang di TFT 6 nih teman-teman kita sekarang yang hadir di sini. Kenal MR baru kemarin katanya nih di Bu ketemu teman yang sudah jadi trainer MR. Nah, mudah-mudahan Bu Diah juga nanti bisa apa? Dia bisa bergabung, bisa jadi trainer juga nanti ya kita menyampaikan ilmu bersama-sama Bu Dia.
Udah di unmute ya. Oke, baik. Nah, ini saya paling senang nih sama kuatnya panas nih kalau ibu-ibu mungkin yang punya buku diari diari Magnet Rezeki mungkin kita saling ini aja saling apa kita baca dulu aja kita ini. Ini kuatnya Pak Anas. Jadi jangan heran jika setelah menjadi magnet rezeki, keajaiban datang bertubi-tubi. Nah, ya Ibu Mira udah punya bukunya, tapi apakah pernah baca quote-nya ini? Jangan heran jika setelah menjadi magnet rezeki, keajaiban datang bertubi-tubi. Tapi itu bukan akhir dari perjalanan keajaiban Anda. Malahan itu adalah awal. Itu adalah awal tugas baru menanti. Wah, keren Bu Mira udah bicara. Udah baca ya. Kenapa ada suara dua gitu ya? Oke. Tapi itu bukan akhir dari perjalanan keajaiban Anda, malahan itu adalah awal tugas baru menanti Anda untuk menyalurkan kembali keajaiban itu seperti air saat mengalir. Akan kembali menjadi air baru untuk Anda. Nah, kalau apa air itu ibaratkan masuk di apa di dalam anggap aja apa paralon atau pipa gitu kan, pipa. Nah, itu kalau misalkan kita sumbat, kalau kita sumbat tuh misalnya ditutup pakai apa namanya? Pakai kain misalnya. Kita tutup pakai kain. Nah, kira-kira kalau kita tutup pakai kain itu akan bisa mengalir nggak kira-kira? Kalau misalkan apa pipa atau paralon kita di ujungnya misalnya kita tutup pakai kain, kan itu nggak bisa mengalir kan? Nggak bisa mengalir tuh si airnya. Jadi tugas kita, nah, karena kita pengen keajaiban gitu kan kadang sering ada yang bertanya apalagi yang baru-baru di mana sih keajaibannya gitu di mana sih keajaibannya yang sering yang ditanyakan keajaibannya mana di keajaibannya mana. Nah coba kalau yang baru pertama gabung kita kenalkan lagi ke teman misalnya teman atau tetangga rumah kita kenalkan ke tetangga rumah kita share ilmu MR ini kan keajaiban itu seperti air saat mengalir. No, kalau mengalir ke teman tetangga rumah atau misalnya teman kantor atau teman apa teman nongki-nongki nongkrong gitu. Nah, akan kembali menjadi air untuk Anda yang menyampaikan ilmu MR ini. Jadi saya paling senang tuh pakai quote ini jadi buat memberikan semangat bahwa saya juga tadi di awal apa berfoto sama panas tuh itu bukan akhir tapi itu adalah awal untuk saya menyalurkan lagi menyampaikan menyampaikan ilmu ini baik dalam acara apa SHMR, THMR, KWMR supaya saya dari diri saya sendiri itu banyak lagi keajaiban-keajaiban gitu. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Nah, benahi hati dan benahi lisan. Sebenarnya ini pun buat mengingat apa mereview ulang lah. Sebenarnya mengingat membenahi hati, membenahi lisan tuh buat diri sendiri. Mungkin kalau yang punya tangannya boleh angkat tangannya ke atas atau ke depan nih, ke depan kamera, ditunjuk tangannya, tunjuk ke apa ini namanya? Ke layar misalnya, tunjuk ke layar mode layar laptop atau ke layar apa ini layar kalau yang pakai HP boleh ke HP. Kalau ditunjuk tangan boleh ada yang misalkan sambil tiduran biasanya kan kalau dengerin Zoom malam-malam tuh enaknya sambil tiduran set langsung ke bawah ke alam mimpi. Nanti ada ketemu saya di alam mimpi. Nah, itu coba tangannya telunjuknya ditunjukin ke arah layar. Nah, saat ditunjukin ke arah layar itu yang telunjuk yang ke arah layar kan cuma satu. Sisanya apa jempol ini terus yang lain-lain ini telunjuk jari tengah, jari manis sama apa ini yang empatnya itu kan ke dalam tuh, ke dalam.
Coba saya. Kadang ya itu kalau pakai background tuh jadi nggak kelihatan ya foto sayanya. Ya udahlah, tak apa-apa. Kita lanjut itu kan telunjuk tuh ya. Telunjuk yang ke yang telunjuk yang ke orang itu kan cuma satu. Sisanya lainnya kan kebanyakannya ke sama kita kan, sama kita nih yang lainnya. Berarti kan harusnya banyak introspeksi dirinya ke dalam diri gitu kan, ke kitanya yang banyak, ke yang lainnya ke nunjuk ke orangnya kan cuma satu. Tetap aja kalau pakai gini juga backgroundnya saya tetap nggak kelihatan, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang pertanyaannya biar sambil ada di kolom chat juga nih. Jadi kan benahi hati. Dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging, yaitu hati. Nah, kalau hatinya rusak atau apa ya Kak, bahasa disiplin katanya tidak bagus lah, hatinya tidak bagus atau rusak itu, maka rusak seluruh badannya. Nah, kalau hatinya sudah benar, sudah sehat, maka benar semua jasadnya. Justru dengan kadang ya saya karena kebetulan saya juga seorang perawat itu, kalau lihat pasien-pasien yang gak sehat gitu, kalau lihat pasien-pasien gak sehat, saya kembali lagi back ke atau hatinya. Ibu punya persoalan apa gitu kan? Atau si pasiennya punya masalah apa, persoalan apa. Pasti kalau ditanya lebih dalam lagi, udah nanti nangis keluar itu. Nah, ini persoalannya di hati misalkan, ya saya mikirin ibu saya mikirin anak saya. Nah, ini penyakit yang ada di luar yang misalkan mau itu penyakit diabetes mellitus, hipertensi, apapun. Kalau kita back, kita gali lagi tuh si pasien yang nggak sehat itu, ternyata penyakitnya ada, kurang sehatnya itu udah ada di hatinya. Malahan kayak kadang saya juga, oh ini kayaknya kalau buka bengkel hati gitu atau misalkan perawatan hati itu kayaknya kan lebih lebih apa lagi ya? Keren, Maksudnya lebih iya gitu, lebih greget, lebih ini gitu biar pasien tuh lebih keren. sebenarnya sehatnya tuh dari hatinya dulu gitu tuh. Kalau hati sehat, insya Allah kayak misalnya penyakit kanker, penyakit apapun gak bakalan ada gitu, gak bakalan ada. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, oke. Di sini kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu memiliki banyak harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Sebentar saya ambil casnya dulu ya. Di sini ada yang sudah merasa kaya hatinya, sekaya apa? Boleh diketik di kolom chat. Kenapa hati itu misalnya penting gitu? Kayak barusan sampai perlu kita benahi itu kenapa gitu? Coba kira-kira kenapa hati itu penting sampai perlu kita benahi? Gitu. Kalau dibenahi itu berbenah berarti kan bebersih gitu. Kalau bebersih, kalau nyapu tuh kayak bersih-bersih aja di rumah, bersih-bersih. Kayak kalau istilahnya kita punya, kalau di hati, kalau selain di hati itu kan apa? Kayak punya perisai gitu. Misalnya kita punya perisainya di hati, di perasaan gitu. Kita punya perisai itu kan kayak kita nyapu gitu. Nyapu kan nyapu pagi, nanti sore ada lagi kan si anak-anak itu bikin apa buat lagi ketidakrapihan gitu misalkan kan. Nah, itu kan harus disapu lagi. Nah, begitupun hati. Ada sedikit penyakit, misalnya ada 3D apa dendam, dengki, dongkol dan dek yang lain gitu. Pagi ada kesel sama tetangga atau apa. Kita sore misalnya bersihkan lagi. Kayak programnya Bu, siapa kan kemarin yang terbaru tuh Bunda Muti kan pagi kita berzikir, kita bersihkan lagi hati.
Nah, nanti bikin lagi apa perisai-perisai baru gitu kan siangnya buat-buat lagi perisai, sore kita berzikir lagi, kita bersihkan lagi hatinya. Karena apa? Karena di sini tadi kan apa kita pengen keajaiban. Nah, keajaibannya apa? Keajaiban itu kekayaan kayaknya kayak hati. Coba. Di sini kalau misalnya udah pada kaya-kaya hatinya, ya maksudnya nggak perlu lagi dibenahi kan. Kalau menurut saya Kak, nggak perlu lagi materi ini gitu, benahi hati gitu. Kalau misalnya emang ngerasa, ah saya emang udah sehat sih, hati saya kayaknya udah sehat gitu. Kayaknya materi ini gitu, kita cukupkan sampai di sini gitu. Kalau merasa kita udah sehat. Tapi karena apa ya, Allah maha membulak-balikan hati, gitu. Membulak-balikan hati pagi kita bisa istilahnya solehah, sore-sore bisa jadi di luar-luar jauh dari kesolehan gitu kan. Jauh dari kesolehan. Jadi kadang Allah apa merubah-rubah ini apa tiap membulak-balik hati gitu. Allah yang bisa membulak-balik hati. Oke, tadi saya pertanyaannya belum ada yang ngetik nih di kolom chat. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa hati itu penting banget kayak sekarang misalnya perlu dibenahi? Kira-kira kenapa kita perlu ngebahas hari ini gitu? Kira-kira kenapa nih? Ada yang bisa bantu jawab? Karena apa? Nah, kalau ini lebih bagus nih. Karena hati adalah tempat pandangan Allah. Jadi Allah memandang orang tuh bukan dari jasadnya gitu. Jadi yang dilihat hatinya gitu. Jadi tadi Rasulullah bersabda, sungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Itulah namanya hati. Jadi Allah nggak melihat wajahnya seseorang, apalagi kan sekarang banyak gimana caranya membuat glowing. Nah, glowing di wajah. Sekarang gimana? Coba kalau dibalik gitu, gimana caranya mengglowingkan hati itu kan, mengglowingkan hati. Kita mengglowingkan wajah aja kita berani mengeluarkan biaya isinya mah ratusan juta gitu. Pengen dimancungin gitu, pengen di apa, di apa, dipermak gitu ini wajahnya gitu. Nah, sedangkan hati sendiri kapan kita bisa memerpak hati itu membersihkan terus tiap apa kalau bisa gitu kalau bisa tiap detik tiap tiap itu teh hati kita tuh selalu bisa pengennya kan selalu pengen dipandang Allah gitu kan hati yang risau nikmat terlihat musibah. Nah, hati yang tenang musibah terlihat nikmat ini kekayaan hati itu jadi saat melihat musibah kalau di pikiran apa kan, wow keren gitu kan, wow keren. Tapi si hatinya nih, masa di mulut, oh iya wow keren, wow keren. Hatinya bener gak nih wow keren gitu kan? Bener gak sih hatinya bilang, Alhamdulillah ini emang ini hari ini itu takdir dari Allah nih. Jam segini saya harus gini, hari ini saya harus kurang sehat, hari ini harus ini. Oh ini udah takdir dari Allah. Walaupun ada apa kayak misalnya ada kebakaran, kalau misalnya yang sering ikut SHMR kan, kebakaran, musibah terlihat nikmat. Nah, gini tadi yang kita punya rasa dendam, dengki, dongkol. Kalau Pak Nas tuh sering menggambarkan kita tuh, kita, terus yang warna yang ditulis energi bubur tuh yang itu rasa kesal, dendam, dengki, dongkol dan sifat-sifat apa penyakit-penyakit hati yang lainnya penuh dalam diri kita tuh penuh. Kira-kira tuh rejeki bisa masuk nggak? Rejeki bisa masuk nggak? Kalau misalnya energinya energi bubur, tidak kan? Jadi saya teringat apa ya si ada si ibu katanya ya, saat perjalanan naik pesawat tuh si ibu dia mau apa kalau kalau naik motor naik mobil mau parkir kah istilahnya di bandara mana di Jogja katanya kan penuh gitu kan
karena penuh tuh di apa di bandaranya banyak pesawat. Jadi dia nunggu 30 menit tuh di atas gitu kan di atas bandaranya nunggu 30 menit muter-muter aja muter-muter karena nggak bisa masuk karena di dalam tuh masih banyak pesawat yang belum belum berangkat lah gitu. Nah, itu seperti rezeki gitu. Saat rezeki masuk karena penuh di dalamnya misalnya ada rasa dengki, dendam, dongkol semua semua penuh itu penuh dengan energi bubur di dalam diri kita gitu. Di hatinya terutama. Rezeki itu nggak mudah masuknya gitu. Jadi kalau menurut siapa guru saya di sini juga ada Budiah luaskan hati gitu. Luas hati, luas rezeki. Udah luaskan hati aja gitu. Nah, kan luaskan hatimu seluas itu rezekimu. Jadi tidak akan lurus iman seseorang hamba hingga lurus hatinya. Tidak akan lurus hatinya seorang hamba hingga lurus lisannya. Nah, tadi kan benahi hati dan benahi lisan. Nah, kalau misalnya kayak Budia di sini yang baru juga ya, kalau pengen lebih memperdalam apa, eh, terutama meluaskan hati itu adanya di THMR Training Hybrid Magnet Rezeki atau di Pripat Training Magnet Rezeki itu lebih diperdalam lagi kekuatan mengelola mengelola kekuatan hatinya. Nah, jadi sekarang saya nggak terlalu banyak membahas ke hatinya. Karena di sini tidak akan lurus hati seseorang hamba hingga lurus lisannya. Nah, saya lebih kita belajar ke lisannya karena kalau kajian itu eh, sebenarnya cukup satu materi aja kalau kajian. Tapi karena di sini biar nambah budiah penasaran gitu, gimana caranya meluaskan hati. Nah, nanti next kita belajar di THMR, PTMR, Pripat Training Magnet Rezeki, dan banyak training-training nanti di Magnet Rezeki untuk meluaskan hati. Seluas itu rezekimu. Wah, ini quote yang sangat saya senang. Nah, kapan hati kita akan dianggap lurus? Bila ucapan kita sudah lurus. Tadi kan judulnya juga benahi hati, benahi lisan. Kapan iman kita akan dianggap lurus? Bila hati kita sudah lurus. Nah, apakah hati kita sudah lurus? Jika kalau kita mau membenahi hati, kuncinya bagaimana kita melatih diri untuk membenahi lisan. Nah, sekarang kita langsung kita melatih diri untuk membenahi lisan. Karena waktu kita juga nggak banyak juga kan, kita belajar membenahi lisan. Nah, membenahi hati itu hubungannya dengan positive feeling. Jadi perasaan yang selalu positif dengan jantung yang tidak berdebar walaupun misalkan anak bikin keramaian atau pecah gelas, dijamret orang, diragut, hilang HP, rumah kebakaran atau apalagi dan lain-lain. Bagaimana kita luasnya hati mensyukuri masa kini. Alhamdulillah hari ini kemarin tuh kalau saya dapat poinnya tuh dari Budiah juga tuh kajian di Magnet Rezeki mensyukuri masa kini. Bersyukur itu sama dengan apa apa namanya? Terus saya tuh kemarin saya ingat tuh. Pokoknya intinya bersyukur tuh apa? Kalau misalkan kemarin dia dikasih punya ini, aduh saya nggak ingat nanti pokoknya intinya jadi mensyukuri masa kini itu bukan dengan bersyukur alhamdulillah saya misalkan hari ini bisa makan dengan nasi Padang atau misalnya terus setiap ba'da apa ba'da sholat misalkan baca sujud syukur Robi auzi ini an asykuro gitu. Nah, selain itu ada esensi syukur. Apakah saya catat ya? Saya waktu itu esensi syukur dari Budia saat di kajian apa kemarin tuh oh ya, oh, Budia itu apa yang wakaf itu ya ngisi apa tuh saya gak ingat nih. Eh, intinya, nah ini syukur tuh esensinya merawat. Nah, kalau kita misalkan punya motor, kita bersihin, kita cuci. Nah, kalau dirawat,
Nah, nanti Allah kasih lagi jadi motornya 2, 3. Nah, kalau misalnya punya mobil juga, belum punya mobil, baca salawat. Nanti dikasih satu, dibersihin lagi, dicuci, dibersihin. Nah, nanti Allah kasih lagi. Jadi esensi syukur adalah merawat. Nah, saya paling ingat ini. Sekarang dapat lagi itu ilmunya, ilmu syukur tuh. Selain baca Alhamdulillah, ternyata itu merawat apa yang dikasih. Pantas selama ini. Kan tadi ceritanya saya judulnya Pondor Dewi Putra gitu. Tapi kok nggak maju-maju gitu kan, belum maju gitu. Ternyata itu esensi merawatnya yang kurang, gitu. Esensi merawatnya saya kurang. Nah, di nanti diajarkan juga di THMR atau Pripat Training tuh sesi Garputala untuk membenahi hati. Ini membuat penasaran Bu Diah dan teman-teman lainnya yang belum pernah ikut Pripat Training sama tren THMR. Insya Allah nanti kita akan buat THMR di tanggal 9-10 gitu kalau nggak salah. Nah, ini sedikit tips saja. Kalau kita merasa apa ya, karena Allah yang membolak-balikan hati gitu kan, merasa hatinya kurang sehat gitu. Ini dibaca 8 kali. 8 kali atau misalnya 80 kali. Ini masukan aja sih kemarin dari, kalau misalnya saya kadang suka ikut kajian yang lain, dapat dari ustazahnya, tanya, oh coba diamalkan sholawat bil qulub. Nah, kalau mau juga boleh kita nanti, sekarang juga boleh kita baca nanti bareng-bareng di akhir boleh. Nanti kita baca sholawat ini 8 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa ghiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sebagai obat hati dan penyembuhnya. Nah, obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, dan sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Semoga salawat dan salam tercurah pula kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Kita memohon kesehatan nih, obat hati dan penyembuhannya lewat sholawat, lewat Nabi Muhammad. Nanti di akhir ingatkan saya kita baca ini 8 kali buat, apalagi di acara majelis ilmu ini kan kita apa, doa itu benar-benar diijabah gitu. Kita pengen apapun insya Allah. Kadang saya merasa kalau udah hadir di majelis tuh badan juga semua sehat gitu. Kalau ada yang dirasa pun jadi nggak ada, udah sehat semua gitu. Lanjut doanya, tips yang kedua, yang pertama tadi baca sholawat, yang kedua kita nanti di akhir juga baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Oke, kita benahi hati kita dengan bersolawat nanti di akhir dan membaca doa. Kita langsung ke benahi lisan karena waktu juga yang eh, tidak panjang ya kalau kajian. Nah, kita masuk ke benahi lisan. Benahi lisan di sini kita bilang, wow, keren nih. Di mulut, wow, keren. Wow, keren. Anak bikin apa? Pecah gelas gitu atau hilang, hilang HP. Wow, keren. Tadi di hatinya, bener gak wow kerennya nih? Wah, kamu hebat gitu. Nah, makanya antara hati dan lisan tuh harus sinkron. Sinkronnya ini nih. Benar sinkronnya di sini. Nah, coba saya tanya ke ibu-ibu yang hadir, bapak ibu yang hadir di sini. Kalau misalkan menemukan kendi dan di sana ada jinnya, kira-kira kalau punya permintaan apa yang mau akan disebutkan gitu? Apa kata-kata apa yang akan diminta gitu? Kan biasanya kalau ketemu di Aladin gitu kan, di Aladin, wah digosok-gosok kendinya keluar jin. Boleh minta 3 permintaan, 1 permintaan. Nah, ini mah cuma dikasih 1 permintaan. Kira-kira kalau misalkan dikasih 1 permintaan, apa yang mau kira-kira yang mau disampaikan gitu kan?
kalau punya permintaan. Berarti kalau kita punya permintaan kan ya, kalau cuma satu kata, misalnya di akhir hayat, misalkan di akhir hayat, kita kan berarti pengen mengucapkan apa? La ilaha illallah gitu, atau misalnya pengen mengucapkan asma-asma Allah gitu saat kita kalau misalnya di akhir hayat pengen apa gitu, satu permintaan misalnya di akhir hayat, cuma itu kan pengen kata-katanya, berarti kan kata-kata asma-asma Allah yang kita pengen sampaikan. Nah, lalu bagaimana jika sebenarnya mulut kita punya jatah 7.000? Biasanya ini laki-laki 7.000, 7.000 dalam sehari. Kalau yang perempuan 20.000 kata ajaib setiap hari. Nah, makanya kenapa banyak perempuan yang cerewet itu. Makanya kalau yang senang ngomong tuh cocok biar keluar semua. Jadi bapak-bapak kalau udah lihat ibu-ibunya banyak ngomong tuh emang perempuan tuh kata-katanya sehari tuh harusnya emang 20.000 kata per hari. Kalau ada perempuan yang diem, nah itu harus dipertanyakan. Diemnya kenapa? Pengen apa? Coba ditanyakan dari bapak ke istrinya. Kalau misalkan istrinya diam mungkin pengen sesuatu gitu kan. Nah, kalau punya 7.000 atau 20.000 kata ajaib setiap hari, apa yang harus bapak ibu ucapkan? Nah, berarti kan kalau kita apa ya, kalau kita punya kata perbendaharaan kata yang banyak gitu, kita pengen mengucapkan yang baik-baik saja kan, kira-kira gitu. Mengingat karena apa? Tadi setiap pikiran adalah doa gitu. Apalagi kalau apa yang kita ucapkan gitu, yang kita ucapkan di lisan, doa yang ada di pikiran kan, kita pikirin tuh doa keluar jadi kata-kata. Misalnya pengen apa? eh Umroh, datanglah gitu kan, dari mulut keluar kata-kata. Jadi semua doa itu dikabulkan oleh Allah, diaminkan oleh malaikat. Amin, amin, amin. Baik yang positif maupun yang tidak positif. Nah, jadi kita harus bijak menggunakan pikiran dan perkataan. Karena setiap katanya adalah, tadi kita pengen kata yang terbaik. Kalau punya satu permintaan tuh, pengen kata yang terbaik aja. Ada yang pengen mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat gitu kan. Karena semua diaminkan oleh malaikat gitu. La tad'u ala anfusikum ila bi khairin. Kita mereview ini, kalau yang lama-lama itu mereview. Fa'inal malaikatu yu'aminuna ala ma taqulun. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kalian ucapkan. Nah, kita kalau pengen lihat suratnya di Al- Al-Ahzab gitu kan, di 70, di ayat 70, di surat 33 ayat 70, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang baik dan benar. Perkataan yang baik gitu kan, perkataan yang baik ini udah ada di suratnya, tadi di apa ini di hmm, hadisnya ada gitu kan, di ayat Al-Qur'annya ada. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, kalau lihat saya diam, ya gitu. Kadang kalau lihat saya diam, kayaknya itu Bu Holimah orangnya jutek ya. Padahal diam itu emas. Nah, bukan ya. Jadi, hendaklah berkata baik atau diam daripada banyak ngomong yang tidak berarti. Nah, oke nih, yang punya buku Kamus Disiplin Kata, boleh kita kita apa ini? Kita belajar, belajar lagi karena dia gak semua punya buku sebenarnya, gak semua punya buku diari Magnet Rezeki. Nah, ini urutannya dari A sampai Z gitu kan. Ini salah satunya aja, nggak semua saya masukkan juga, masih banyak sebenarnya perbendaharaan kata pembendaharaan yang bisa kita apa jadi disiplin gitu, kebiasaan kayak kayak tadi kan apa rusak hatinya gitu. Tapi itu kan udah ada apa dalam sebuah hadis gitu kan. Kalau kita kita orang yang udah kenal MR tuh kadang menyampaikannya juga gak enak gitu kan, kayak misal benci, saya tuh misalkan benci nih sama Undinta gitu,
Bilang aja saya nggak senang tuh sama Uni Dinta gitu. Aduh, ini rumah nggak teratur gitu kan. Ini rumah rapi sekali nggak teratur. Padahal aslinya gitu kan, aslinya berantakan, aslinya. Tapi kita pengen belajar membenahi lisan ini gitu. Terus apa bobrok gitu kan tidak bagus gitu. Anak saya tuh bukan bodoh tapi kurang pintar karena belajarnya jarang gitu. Terus kamu tuh misalkan jangan apa harus belajar apa bukan bukan harus belajar maksudnya jangan bohong gitu kan jangan bohong tapi kata-katanya apa jadi tidak jujur lah gitu jangan tidak jujur buruk ini bisa bolehlah di screenshot aja nanti kita sambil kalau yang belum punya bukunya mungkin bisa di screenshot aja benahi lisan disiplin kata karena waktu kurang lebih 4 menit lagi menunjukkan jam 21. Nah ini di huruf J eh, lihatnya ini sih jelek gitu padahal kan ini kurang bagus gitu gak bersih jorok padahal kan aslinya gitu tapi nggak bersih gitu kita kenapa sih perlu diganti kata-kata tidak kurangnya kok di strip-strip gitu nah, karena di alam bawah sadar nggak mengenal kata tidak nggak mengenal kata kurang atau apalagi nggak mood tuh marah nih yang sering marah-marah saya tuh hari ini nggak mood banget gitu kan saya tuh hari ini nggak mood banget. Apalagi di sini RST tidak bisa keluar. Oke, pokoknya kita intinya kita melatih kata dari kata yang energinya kurang bagus gitu, rendah sampai berenergi tinggi. Kata lumayan itu kalau lumayan itu kalau dinilai kan bisa nilai 20 gitu kan. Lumayan lah, lumayan. Oke, bagus hari ini materinya cukup bagus. Berarti kalau bagus tuh di angka 50% lah. Oh, materi hari ini yang disampaikannya hebat-hebat. Bisa di angka 70%, 70. Oh, hari ini nih apa materinya tentang benahi hati, benahi lisan tuh luar biasa. Luar biasa di angka 90 lah, atau 85 ya, luar biasa. Wah, hari ini materi yang disampaikan Bu Holi itu dahsyat. Nah, itu nilainya udah 100 tuh nilainya. Jadi melatih kata gitu kan, melatih kata. Tidak ada cara yang paling mudah untuk mengubah nasib dan mengundang keajaiban semudah disiplin kata. Nanti kita ingat-ingat lagi tadi kata-katanya. Jadi jurus disiplin kata adalah jurus kunci dalam magnet rezeki. Seperti biji tasbih yang terikat kuat jika ujungnya kuat. Kalau kita punya yang sering baca tasbih itu ada ujungnya. Nah itu ujungnya adalah disiplin kata. Kalau ini ujungnya aja misalkan kita nggak rapih dalam berdisiplin kata atau misalkan ke ujungnya ke gunting misalkan kalau ujungnya ke gunting tuh ujung biji tasbih kalau ujungnya ke gunting kan berarti yang lainnya jatuh semuanya kan jatuh semuanya berarti kan kita punya jurus dari 101 jurus gitu yang jurus-jurus yang lain yang perisai-perisainya udah gak rapih. Tadi kan kalau berantakan kan berarti gak rapih tuh kan. Nah, tadi sesuai janji saya kita di akhir kita baca bareng-bareng boleh kalau misalkan yang punya air minum di bawa air minumnya di depan kita baca sholawat tibil kulub atau misalkan dipegang yang rasa sakitnya yang kurang sehatnya misalkan kalau sakitnya di pinggang boleh dipinggang pegang kalau sekarang ada yang lagi sakit gigi sambil mendengarkan kajian dipegang pipinya boleh kita eh, baca sholawat tibil kulub kita tiga apa lima kali kita pakai baca biasa itu baca biasa nah sisanya boleh kita sholawat pakai nada gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absariha
وبيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصارها وبيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Boleh kita pakai nada ya tiga kalinya. Allahumma sholli Sholli ala ala sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin tibbil tibbil qulubi qulubi wa dawaiha wadawaiha wa wafiyati afiyatil abdani wa shifaiha sifaiha wa wa nuril absari absari wa wa dhiyaiha biyaiha wa وعلى آله alihi wa وصحبه sahbihi وسلم. wasallim. اللهم Allahumma صل sholli على ala سيدنا Sayyidina محمد Muhammadin طب tibbi القلوب qulubi wadawaiha ودوائها wa وعافية afiyati الأبدان al-abdani wa وشفائها shifaiha wa ونور nuril الأبصار absari wa وضيائها diyaiha وعلى آله وصحبه washabihi وسلم. اللهم Allahumma صل sholli ala على Sayyidina سيدنا محمد Muhammadin طب tibbi القلوب qulubi ودوائها wadawaiha wa وعافية afiyati الأبدان al-abdani wa وشفائها shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى وعلى آله آله وصحبه وصحبه وسلم. وسلم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya muqallibal qulub isabbit qalbi ala dinik wahai zat yang maha membolak-balikan hati teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Al-Fatihah. Auzubillahi أعوذ بالله من الشيطان minasyaitonir rajim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Lebih dekat Amin. dengan saya di Facebook boleh, tapi saya juga jarang aktif sebenarnya. Di IG juga boleh, saya juga kurang aktif. Di WA aja. Kayaknya kalau di WA kayaknya insya Allah saya balas di 0852 87570170. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Uni Dinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dahsyat banget ini materinya, Bu Holi. Benahi hati, benahi lisan. Bahwa kekayaan itu memiliki banyak, bukan banyak harta, tapi kekayaan itu kaya hati. Makanya Bu Holi bikin materi ini karena sangat penting, karena Rasulullah yang udah ngasih pesan bahwa kita perlu kaya hati. Dan bebenah itu artinya bebersih, kita bersih-bersih. Bahwa kita perlu menjadi soleha,
soleha, bukan soah, beda ya. Kita perlu soleha. Nah, kalau misalnya yang tadi Bu Holly informasikan bahwa kenapa kita perlu untuk bebersih, bebenah. Karena kalau kita bersih, itu artinya meluaskan hati. Kalau kita meluaskan hati, makanya Bu Holly bilang tadi bahwa akan memperluas rezeki. Dan yang namanya syukur itu bukan sekedar baca alhamdulillah, tapi merawatnya. Seperti itu informasi dari Bu Holi dan bahwa kita perlu menjaga lisan karena Rasulullah berkata untuk supaya berkata baik atau diam dan dalam surat Al-Azab ayat 33 kita juga disuruh menjaga kata-kata karena berkata-kata baik itu diaminkan malaikat. Ini kelihatan sederhana, lisan dan jaga kata. Padahal itu salah satu kunci untuk dapat keajaiban. Karena ketika kata-katanya kita baik, kita hanya fokus yang baik-baik aja, pikiran baik-baik aja. Itu artinya kita menarik yang baik dan akan diaminkan oleh malaikat. Oke, karena udah malam, ya kita buka pertanyaan barangkali ya Bu Holi ya. Oke, ini Ya boleh Bu. ada yang ngasih chat siapa ini? Makasih Bu Holi ilmunya. Semoga sehat-sehat selalu, dimuliakan Allah dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Ayo Ibu, oh ini siapa yang resen? Bu Primi resen, monggo. Silakan di unmute. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik saya, Uni. Waalaikumsalam. Adik saya mau ingin tanya, Uni. Oh, oke, silakan ditampilkan wajah cantiknya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Yuni, izin bertanya. Silakan. Gimana Ibu? Ini Bu mau nanya, gimana ya Bu caranya menyinkronkan antara hati sama lisan. Jadi saya pribadi ini, misalnya hati bilang enggak, lisan bisa bilang iya. Cuman kalau hati nggak kuat, pasti keucap di lisan bilangnya enggak gitu. Jadi kurang sinkron gitu Bu. Kurang Pengennya tuh, sinkron. iya pengennya berucap yang positif gitu. Cuman hati kadang nggak nerima, akhirnya lisannya keucap negatif terus. Gitu. Oke, bagaimana untuk pikir positif dan sinkron ya Bu ya? Iya, Monggo betul. Bu Holi, silakan jawab. Oke, terima kasih adiknya Bro Primi. Saya suka nggak inget tuh namanya tadi. Jadi apa itu makanya tadi saya kasih tips sebenarnya kan dikasih tips dengan perbanyak sholawat tuh kan perbanyak sholawat biar itu biar ada sinkron antara ada yang Eh, di mulut sama yang di hati gitu. Karena emang gitu kan kadang di mulut bilang wow keren tapi sebenarnya di hati wow kerennya di Iya, mana gitu ini. betul. Gitu, wow kerennya di mana. Jadi kan yang keluar mah tetap we yang kurang bagus gitu kan kalau ke apa kita kalau kita sih sebenarnya kalau ibu-ibu sih sebenarnya persoalan ibu-ibu mah nggak jauh-jauh sebenarnya sama siapa sama anak kan kalau ibu-ibu tuh gak jauh persoalannya tuh ya sama hanya sama anak aja sih sebenarnya kalau ibu-ibu. Nah sekarang kelihatan nih mendingan nggak pakai virtual ya, background. Nah iya. kelihatan cantiknya nih Bu Holi. Halo Bu Holi, kelihatan jadi aku ngelirik-lirik tadi mana Bu Holi gitu loh. Langsung Monggo aja biar lanjut. biar biar itu. Gimana Bu? Apa udah paham atau yang mau ditambah Kalau lagi saya sama sih Bu lebih Holi? itu lebih perbanyak apa tadi perbanyak zikir tadi kan mau apa Hmm. sholawat itu kan lebih perbanyak aja sholawat karena dengan sholawat si hati kita akan tenang dan nanti yang keucap juga akan yang baik-baik gitu. Jadi karena kita lewat mau ketemu Allahnya kita lewat Nabi Muhammad gitu kan kayak kemarin siapa yang waktu itu ada yang bilang saya kalau pengen ketemu Pak Jokowi atau pengen ketemu presiden kan itu harus lewat Hmm. Hmm. lewat ajudannya atau lewat apa sih namanya ya lah mau asisten atau apa kalau kita mau ketemu orang penting. Nah, kita sekarang pengen kan tadi apa kenapa kita perlu membenahi hati karena Allah memandang hati kita kan. Allah memandang hati kita. Berarti kan kita harus ke Allah dulu tuh kita. Hmm. Jadi Allah ya karena tadi kan Allah yang membolak-balikan makanya ya Allahumma ya muqallibal qulub gitu kan. Jadi kan Allah yang membolak-balikan hati. Jadi kita
cari Allahnya dulu, misalnya cari Allahnya lewat mana? Karena kita kan nggak deket gitu kan. Kita ke Allah, kita baca Asmaul Husna gitu kan. Udah pagi sore baca Asmaul Husna, udah saya baca istighfar, buka perisai istighfar tuh dari bisa sampai 1.000, tapi kok gak nyampe-nyampe gitu ke Allahnya. Kok doa saya nggak diijabah juga nih? Ada apa yang salah gitu? Nah, kita mungkin belum deket nih sama kekasihnya gitu. Makanya kita deketin dulu nih ke kekasihnya, kita deketin ke karena kekasih yang paling Allah sayangi kan Nabi Muhammad gitu kan sampai diundang ke Sidratul Muntaha. Nah, kita deketin dulu. Makanya kenapa saya tiap slide tuh yang bulan kemarin tuh eh, saya kasih sholawat apa kayak katanya sholawat pohon uang gitu kan pola sholawat nukud gitu tuh itu kalau ada slide saya kasih sholawat biar kita deketin dulu aja kekasihnya Allah gitu gimana sih jadi ujug-ujug gitu kalau di bahasa magnet rezeki kita ujug-ujug mak bedudu si lisan juga terasa ujug-ujug gitu kan kayak jadi karena kebiasaan yang masuk ke hati ke alam bawah sadar yang baik-baik gitu kan karena yang masuk ke alam bawah sadar baik-baik nanti keluar juga ke lisan ke apa tuh keluarnya yang baik-baik gitu jadi ujug-ujug mak bedudu dengan baca sholawat tuh ujug-ujug kita berkata yang baik gitu jadi kita tadi perbanyak dulu aja sholawat. Kalau misalnya kayaknya ini hati saya bener-bener kayak sekarang nih misalkan ada Palestina lagi misalkan lagi di sana perang kok hati saya nggak terenyuh gitu. Nggak ada rasa untuk misalkan mau membela atau misalkan sedekah barang 1.000 atau 2.000 kok hati saya ini sekeras apa sih sampai nggak mau gitu memberikan apa memberikan sedekahnya gitu kan di Palestina tuh gitu. Jadi kita harus dilihat lagi nih sekeras apa hati kita gitu saat kita apa namanya tadi lihat kok hatinya ini agak-agak lagi keras nih hari ini gitu kan kita yang tahu kan hati kita oh hari ini kita lagi kesel lagi dongkol sama si itu gitu udah perbanyak aja selawat kita perbanyak lewat selawat mau tadi kan minimal 8 kali baca selawat itu atau misalkan maksimal 80 kali kita baca selawat terus nanti kayak ada yang mengarahkan gitu. Mulut ini ada yang mengarahkan. Oh, misalnya kalau kita mau berkata ini, Nabi Muhammad suka nggak saya ngomong ini gitu kan? Kayaknya ini Nabi Muhammad gak suka saya kalau saya ngomong yang kurang baik gitu kan. Makanya tadi disiplin kata itu. Jadi nanti keluarnya yang baik-baik. Karena kita berpikir dulu, ah kalau Allah biar cinta ke saya, berarti saya harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Makanya ini sesuai itu. Sampai kemarin tuh ada di acara Maulid Nabi itu di akhir katanya kalau mengikuti akhlak Nabi gitu kan kalau mengikuti akhlak Nabi karena Maulid Nabi kan kalau mengikuti akhlak Nabi pertama harus dijaga lisan jaga perkataan wah ini nyambung materi sama materi Pak Anas gitu kan disiplin kata wow ini benar-benar maksudnya materi Pak Anas tuh emang emang keseluruhan udah mengcover semuanya dari 101 jurus tuh udah lengkap lah paket komplit kita kalau pelajari satu persatu itu jurusnya udah insya Allah ajaib semua masuknya dari jalur magnet rezeki nanti ke sananya kanan 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 kiri wah melimpah ruah insya Allah itu ada pertanyaan lagi Oke, oke, Bu, udah paham ya? Sudah paham? Alhamdulillah sudah Ah, Ibu. kita kasih kesempatan yang lain ya, Bu Holi. Berarti tadi kan pemaparannya bahwa tiap wanita kan ada jatah ya untuk berkata-kata gitu kan. Nah kan tadi ketika pertanyaan nyambung yang tadi gimana jaga sinkron, suruh baca selawat. Nah salah satunya mungkin untuk mengurangi apa jatahnya itu terkurangi dengan selawat zikir mungkin ya Bu oh iya Holi ya. betul 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 Terus betul sama tadi nambahin dari sebenarnya Bu Holi udah ngomong, saya hanya mengulang saja bahwa ya, ya. berkata baik atau diam. Ya udah, kalau nggak bingung mau ngomong apa udah diam dulu ya Bu Holi ya. Iya Seperti benar-benar itu. unik Oke, iya berkata betul baik betul atau diam, salawat. Karena apa? Salawat itu mengurangi jatah. Oke, kita baca yang lain. Tadi ada yang bertanya gimana cara merawatnya, Bu? Merawat hati. Mungkin udah hampir sama dengan atau mau tambahan lagi, Bu Holi? paling itu sih kan tambahannya Tambahin kan lagi kali untuk supaya tambah jos. Bu Mira dari ya Kerawang, tadi bagaimana caranya merawat hati?
ya tambahannya tadi apa? Kita kan dengan mensyukuri nikmat. Nah, Oke, esensinya syukur mensyukuri nikmat itu kan nikmat. merawat apa yang diberikan Allah nih. Sekarang Allah kasih saya anak empat nih. Dirawat nggak nih si anak empat ini gitu kan? Di, sampai bisa misalnya sampai besar sampai apa tuh kita rawat nggak anak gitu. Kalau kita kita dikasih kepercayaan anak atau misalnya kita dikasih kepercayaan rumah misalkan orang lain mah ngontrak gitu sih mah kita dikasih rumah yang besar aja gak dirawat gitu sih mah gak dibersihin gak disapu nah itu kita kira-kira gitu kita mensyukuri nggak itu kan pertama itu terus kedua yang apa garputala nah itu kalau yang belum pernah garputala kita nanti belajar kata saya tadi di PTMR atau di training-training kita belajar garputala itu garputala itu sebenarnya apa tadi buat merawat hati. Nah, kita Hmm. kan lagi galau nih, galau karena kesel atau lagi gelisah kesel misalnya sama tetangga, gak suka, gak senang sama tetangga. Udah saat galau kesel sama tetangga, wah ini urusan hati nih. Langsung buka Garputala, wah dapat ayat ini, zikirin. Ah, udah tenang plong hatinya. Udah. Itu sebenarnya kita makanya apa tadi positif feeling sih masuknya ke situ ke apa Garputala. Intinya kita kembalikan semuanya sama yang punya hati. Oke, nah ini nih ada dari Bu Riana. eh ini oh, Bunda Dinta cara kalau ada yang membenci kita tanpa sebab bagaimana caranya menyikapi orang tersebut. Maksudnya buat Bu Holi ini. Monggo Bu Holi, ada yang membenci kita tanpa sebab seperti itu. Gimana nih Nah, menyikapinya? Monggo. Ya mungkin sama dengan yang tadi pemaparan kamu. Monggo silakan. iya. Kalau apa mereka kan membenci kita, tapi kita kan nggak misalnya kita juga ngerasa kan kalau dia tuh benci gitu sama sama kita. Itu mah urusan dia sama Allah. Urusan kita mah memuliakan aja, memuliakan misalkan di sini misalkan contoh misalkan Uni Dinta nggak suka nih sama saya. Itu mah urusan Unidinta sama Allah. Kalau saya mah tugasnya memuliakan Unidinta. Unidinta Asik, misalnya atau asik. tetangga saya Uni hari ini butuh apa? Ya kita mah senyum-senyum aja gitu. Misalnya Uni hari ini misalnya butuh apa? Butuh Eh, garam, kita kasih. Atau butuh sop hari ini, kita kasih eh, aja kirim berbaik kirim berbaik bakmi sangka aja ayam. sama tetangga. Iya. Butuh Gimana bakmi Uni? Bu Holi? Kirim apa? Bakmi ayam. Iya gitu. Maksudnya itu Oke. mah urusan dia nggak suka mah udah urusan Jadi dia sama fokusnya Allah gitu. memuliakan ya. Apa Iya. selain memuliakan, apakah kita juga perlu introspeksi kah, Bu Holi? Atau gimana? Oh ya, itu kan karena tadi membenahi, benar-benar emang berbenah Oh, nih, oke, bebersih berbenah. ya. Ya, Nyambung yang kita itu. Oke. bersih hari ini. Oh, hari ini kesalahan. Sampai saya kemarin teringat ada di grup itu kan yang meninggal katanya kan, meninggal Mm-mm. yang di apa Meninggal. di Palestina tuh yang anak muda Oke. meninggal Oh iya kan iya, ada anak kakinya muda. itu kan cuma ada kaki terus dia Iya cuma iya. ada surat hari ini kesalahan saya apa. Berarti kan dia Iya loh. dia benar-benar introspeksi diri kan. Masya Allah ya, udah posisi gitu. Iya benar itu sampai kita kita juga introspeksi dirinya belum sampai situ gitu misalnya oh hari ini saya tidak tepat waktu sholat zuhur katanya Oh dia ya. tulis saya tidak tepat waktu sholat zuhur terus apa saya hari ini belum membaca sholawat 1000 saya baru membaca sholawat 700 itu sampai ditulis gitu kan berarti Hmm. introspeksi diri tuh kita oh hari ini saya misalnya buat kesalahan kalau mau nih kalau mau tadi menyambung ke syukur nikmat berarti kalau mau tuh minimal sehari tuh buat eh, 3 kesyukuran nih 3 kesyukuran oh terima kasih ya Allah saya misalnya hari ini bisa mengikuti KWMR. Terima kasih ya Hmm. Allah hari ini saya bisa misalkan bisa makan dengan nasi Padang gitu kan. Tiga, tiga kesyukuran aja misalkan dengan 3 kesyukuran aja nanti kan Allah pasti menambah nikmat lagi. Itu mah udah yakin. Kalau Hmm. kita bersyukur satu Allah pasti kasih nikmatnya lagi. Makanya Nikmat lagi. iya gitu. Uni. Oke, berarti yang tadi yang pemuda Palestina itu benahinya itu udah level tinggi ya, bukan mikirin ini kenapa sih orang itu membenci apa benci saya, tapi tentang aku sholatnya belum tepat waktu, belum apa seperti itu ya Bu Holinya levelnya udah Iya. tinggi. Oke, kita lihat apakah ada resen atau chat. Wah ini ada yang resen, boleh dibuka kah Bu Holi? Bu Ita Priani ini resen nih.
Boleh, Boleh dia? silakan. Oke, boleh. Silakan yang raise hand, Bu Ita Apriani. Unmute tapi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin bertanya ya Bunda Holly. Gini Bunda, saya waktu umroh kemarin itu mengalami kejadian yang luar biasa dahsyat dan sampai saat ini tuh masih ada rasa kecewa dan kebetulan ini materinya jelek banget ya gitu. Padahal udah saya sholat taubatin gitu. Coba Bunda, saya itu punya teman dekat. Tadinya tuh enggak kita enggak CTMR gitu, maksudnya bareng-bareng gitu. Lalu pada saat saya umroh, dia nitipin eh, doa, bacaannya gini. Itu di depan Ka'bah. Sampai padahal saya berangkat tuh sungguh-sungguh berangkat ya Bun gitu. Terus doanya gini, saya titipkan doa ini hanya khusus ke si A gitu Bun. Gimana perasaannya Bunda? Coba. Padahal dia teman dekat aku gitu. Kami berangkat bareng tapi eh, doa itu di ini disuruh baca saya. Terus saya bilang ini kan bukan buat saya gitu. Gimana Bunda? Eh, untuk saya nyikapin biar saya nggak ada rasa kecewa gitu sama teman saya gitu. Gimana tuh Bun? Sampai saat ini pun saya masih gimana ya getarannya tuh. Ya Allah ya Rob, ibaratnya kita tuh sama-sama bareng gitu. Kalau emang saya ada salah, ya silahkan gitu. Kenapa nggak dititipin doa itu? Kan kita tuh ibaratnya sama-sama di Cibitung. Kenapa kamu harus jauh-jauh sampai ke Tangerang gitu nitip doa hanya 5 menit nganterin sebuah surat gitu. Itu sih yang saya bikin Allahu Akbar. Ya Allah gitu. Itu Boleh boleh Bu bertanya Bu Ita, Bu udah Holly udah udah paham pertanyaannya atau ada yang mau betul. diperjelas? nggak Bu Bu Ita Holly. boleh bertanya nggak? Boleh. Bu Ita udah coba Garputala belum? Kita udah garputala, udah sholat taubatin bahkan hampir tiap hari Bun itu levelnya benar-benar level tinggi gitu karena gimana ya namanya temen gitu Bun coba padahal tahu itu bukan doa untuk kita padahal kami berangkat bareng gitu tapi yang di sini nih timik doanya tuh jauh gitu ya Allah jendelanya buram ya gitu atau Ita yang salah kalau emang Ita salah maafin Ita gitu itu Bun maksudnya itu sampai kepikiran Allah Akbar gitu ya Allah saya berangkat umrah teh sungguh-sungguh bukan main-main gitu itu yang benar-benar sampai pengen berangkat lagi tuh Bun pengen berangkat lagi umroh tuh karena ada rasa benar-benar ya Allah ya Rob kita harus gimana Bunda Holly tolong bantu Ita untuk keluar dari zona ini gitu Oh, ini udah dalam kalau dalam banget dalam banget ini maksudnya kan dalam kita banget udah rilis gitu kan berarti kita udah rilis di RFF tuh kalau kita punya jangkar ini jangkar yang masa lalu itu kita nempel terus kan berarti nempel nempel terus itu nempel terus udah kita rilis tadi kan dengan sholat tobat kenapa udah sholat tobat juga ini sih nah jadi ini kemungkinan nih yang saya rasakan nih karena Bu Ita terlalu dalam ini kemungkinan Bu Ita ada misalnya ada sesuatu rasa apa penyakit di luar misalkan Bu Ita sekarang ada ngerasa apa punya penyakit apa walaupun walau alam saya nggak tahu apa punya penyakit apa karena ini biasanya kalau punya rasa sakit yang dalam itu akan ada penyakit yang lain gitu maksudnya penyakit jasad penyakit fisik gitu yang dirasakan mungkin ada lah sesuatu tapi saya nggak tahu apa dan Bu Ita pengen tahu caranya gimana gitu kan jadi apa tadi jadi kita apa ya kalau menurut saya tuh maaf maaf banget ini ya Bu Ita. Karena yang punya hati tadi kan yang punya hati wajat yang maha membolak-balikan hati. Itu bukanlah hati ya Allah yang mukolibal kubut kayaknya itu doa tadi tuh terus minta ke Allah, minta terus ke Allah, minta sama yang punya hati itu. Yang punya hati kan Allah tuh. Misalnya ini hati saya tuh kenapa ya Allah sampai
ke teman sendiri kan, itu teman dekat gitu. Jadi kita terus minta sama yang punya hati agar diarahkan gitu. Agar supaya diarahkan hati kita, diarahkan hati kita dibersihkan, hati teman kita mungkin ya, hati teman kita dibersihkan juga. Mungkin ini kalau sholat tobatnya ini bisa apa ya? Bukan hanya sekali, misalkan sholat tobatnya tidak cukup sekali ini. Bisa misal pernah nggak misalnya Bu Ita nih, kayak ada mungkin di sini nggak tahu Bu Mariani atau ibunya nih yang sering melakukan sholat tobat itu di waktu sholat fardu. Jadi misalnya sebelum atau misalnya setelah sholat fardu, kalau misalkan asar berarti kan sebelum sebelum sholat fardu itu disolat tobatin. Dengan ini jadi satu orang coba lakukan, misalkan saya udah misalnya sholat tobat tapi coba lakukannya misalnya intensitasnya misalnya sehari 5 kali, atau misalnya saya pernah mensolat tobati orang tuh sampai 90 kali. Nah ini yang belum, maksudnya belum pernah saya lakukan juga sih, tapi kemarin tuh saya dengar, pernah nggak gitu, ada yang bertanya, pernah nggak kamu mensolati satu orang aja sampai misalnya 90 kali sholat tobatnya. Nah kemungkinan ini, kalau saya rasa ini Bu Ita belum belum nyampe 90 kali. Benar-benar misalnya dihitung, misalnya saat kita sholat tobat terus ayat garputalanya tadi dijikirin terus. Nah, berarti kan kita disyukuri. Nah, ini level syukurnya ini kan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah ada teman yang punya, maksudnya yang seperti ini gitu kan. Membuat apa, punya teman seperti ini membuat supaya hati saya tuh, maksudnya supaya hati itu kayak gini nih sekarang kan. Berarti bersyukur dengan adanya teman saya bisa berbenah diri, berbenah hati gitu. Ini pun rasa syukur. Nah, berarti rasa syukur dengan apa? Dengan adanya persoalan dengan teman. Misalkan mau misalkan rasa syukur kita yang lain kan, misalkan punya amanah 2M atau berapa, itu kan disyukuri, disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan persoalan dengan teman ini. Nah, ini saya tuh berarti lebih ke apa tadi? Kan Ibu mah lebih ke apa, jendela buram, atau kalau saya tuh lebih ini ke apa ini namanya? Berarti di detox lah, di zaman di detox lagi m- belajar, kata Allah tuh hatinya Bu Ita tuh mau digimanain nih, mau membuat hati Bu Ita tuh supaya lebih kuat gitu kan, supaya lebih kuat. Jadi di detox dulu nih, di detox dulu dengan persoalan teman ini. Nah, kalau misalkan di detox persoalan teman ini sebenarnya nggak perlu, kalau menurut saya sih nggak perlu jauh-jauh. Misalnya emang sih kalau kita umroh itu kan lebih dapat gitu kalau kita, apakah saya kan tadi perlu umroh lagi, tapi justru persoalan ini karena adanya di Indonesia sebenarnya, maksudnya adanya di kita gitu, kita selesaikan, tapi kita dengan tadi membawa apa, karena yang punya hati itu Allah, terus kita pengen ke Allah gak nyampe-nyampe, kayak tadi kan saya sudah sholat tobat, saya gak nyampe-nyampe ke Allahnya, berarti kan kita lewat Nabi Muhammad, kita perbanyak, coba perbanyak sholawat, sampai kayak tadi kan pemuda tadi aja kita membaca sholawat 1.000 misalkan, saya tuh juga udah baca nih sholawat 1.000 per hari gitu, kok eh saya belum 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 nyampe juga, misalnya ini sih hati saya belum tenang juga. Coba baca sholawatnya dengan artinya, misalkan baca sholawat dengan artinya, atau misalkan kan kita tuh sholawat tuh memberikan ini ya, salam kepada Nabi Muhammad. Apalagi kalau zaman dulu tuh di malam Jumat kan masih ada apa baca berjanji gitu. Apalagi sekarang nih kan, sekarang tuh lagi banyak-banyaknya model-model berjanji dengan terbaru gitu kan. Berjanji itu apa ya kalau disebutnya, kisah maulid Nabi gitu kan, kisah maulid Nabi, ada yang kisah maulid Nabi pakai apa yang model simtuturor, yang terbaru misalnya simtuturor, ada lagi yang burdah, sholawat burdah. Coba perbanyak sholawat, apalagi itu sholawat burdah atau sholawat baca Maulid Nabi itu dibaca dengan artinya. Nah, itu coba praktekkan di tiap minimal seminggu sekali aja malam Jumat, misalkan kita mau apa, dia ulami, atau misalnya tadi yang berjanji yang udah yang lama tuh, yang ya Robi sholli ala Muhammad, ya Robi alaihi salim, ya itu kita terus perbanyak sholawat, nanti
Allah yang akan menenangkan hati kita. Karena yang punya hati itu kan Allah tadi. Insya Allah yang akan menenangkan hatinya Bu Ita, bukan saya. Karena sebenarnya kayaknya ini materi malam ini emang seru sih, seru banget gitu. Saya juga masih berbenah, sebenarnya saya juga masih berbenah, belum belum apa ya, belum, saya juga belum belum ini masih masih mengamalkan misalnya satu-satu. Oh, berarti saya pengen, kalau pengen hati saya gini berarti saya harus ini. Nah, gitu. Masih saya juga masih tahapannya masih bertahap gitu, masih bertahap. Masih masih banyak yang perlu dipelajari. Mungkin itu aja sih masukan dari saya buat Bu Ita. Nanti kalau misalkan masih belum, masih penasaran, boleh WA lah ke saya, boleh. Boleh, boleh. Silahkan. Cukup Masya mungkin Uni, Allah. Uni mau nambahin juga boleh Uni. Oke, ini Pak Tri bantuin juga tuh serahkan semuanya kepada Allah. Katanya Ya, dia terima begitu, kasih Kak. terus perbanyak istighfar sama dengan tadi Bu Holi. Kembali dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi Bu Holi jawab memuliakan orang lain. Mungkin itu juga bisa dipakai. Jadi fokusnya memuliakan orang lain bukan kepada fokus yang teman yang tidak nyaman, yang bikin nggak nyaman itu gitu kan. Nah bisa jadi kalau boleh izin nambahin itu sebenarnya benar yang tadi Bu Holi bilang itu kan sedang dilatih untuk bermental yang lebih kuat. Dan tadi Bu Tiah malah bilang bahwa sinyal kalau Allah menyiapkan teman yang lebih baik. Atau yang bersangkutan temannya itu juga sedang sama-sama dipersiapkan lebih baik. Jadi tanding, bukan tanding apa sih, partner pelatihan yang dikasih sama Allah tuh Bu Oli. Kalau apa dari saya tambahannya. Ada lagi yang mau bertanya? Makin malam makin seru nih kayaknya Bu Holi. Ternyata apa kesannya sederhana tentang hati dan jaga pikiran kata-kata ya Bu Holi ya. Eh, karena kan seperti yang tadi pertanyaannya adiknya Bu Primi, gimana cara sinkronnya? Eh, yaitu sholawat. Sama yang utama sih sebenarnya fokusnya bukan dari orang yang berbuat tidak baik, namun ah balik lagi bebersih yang tadi Bu Holi. Kembali lagi sebenarnya slide-slide dari Bu Holi yang awal-awal sebenarnya. Bebenah hati, pikiran seperti itu. Oke. Nah ini Bu Tia tambahan. Bahwa Bu Tia bukan bertanya malah nambahin jangan sampai kecintaan kita terhadap manusia melebihi cinta kepada Allah. Oh, mungkin bisa jadi seperti itu. Bu Holi mau ada komen dari sisi yang Bu Tia ini? Itu bagian juga ya Bu Holi ya, untuk menjaga hati kita. Hati kita isinya cuma Allah. Nah itu mungkin bisa jadi Allah Azza wa Jalla lagi cemburu. Kok isinya bukan nama aku, namanya teman itu. Mungkin gitu kali ya Bu Holi. Iya, betul. eh ada lagi? Masih bisa kayaknya. Apa udah waktunya? Mau ada tambahan lagi Kak Bu Holi? Atau Bu Holi mau closing statement? Mau kasih Nah, kesempatan? Ada yang mau bertanya lagi kah? dua Kalau boleh mungkin satu satu kali tiga. ya. Boleh, boleh. Oke. Mungkin di akhir ya, kalau misalkan belum ada yang Closing aja ya bertanya, kalau ya Bu boleh. Holi atau mau nambah-nambah atau gini. Bu Holi memang ini kelihatannya mudah ya. Tapi antara hati aku pengen sih melepasin pikiran, tapi kan dia udah bikin aku kecewa kan gitu. Mungkin ya itu balik lagi. Kembali lagi bahwa wah, kenapa bikin kecewa? Berarti berharap lebih kepada manusia, kata Bu Tiah tadi. Bu Holi gimana? Dari ada tadi bantuan informasi dari Pak Tri, kembalikan ke Allah, banyak istighfar. Terus Bu Tiah gimana? Bu Holi ada tambahan? Ya, jadi kalau kayak misalnya urusan dengan teman tadi kan, udah itu mah biarin jadi urusan
dia dengan Allah misalkan kan. Urusan kita mah udah memuliakan aja, memuliakan teman kita Oke. gitu, memuliakan aja. Urusan kita adalah bagaimana memuliakan orang lain. Urusan dia yang pernah berbuat nggak nyaman, kalau itu serahkan aja sama Allah. Atau bisa jadi bisa begini juga nggak Bu Holi? Bisa jadi karena kita nggak paham bahwa kenapa dia begitu, sehingga baik sangkanya nggak ada. Bisa begitu juga Kak Bu Holi? Ya again, jadinya benahi benahi hati juga kan? Iya, Balik perbanyak balik lagi ya Bu Holi berhusnujon, ya. berhusnujon, Balik lagi ya jadinya iya, ya. berhusnujon aja. Oh, teman-teman berbuat ini, oh kita ada sisi baiknya berarti kan berhusnujon. Oh, ini berarti membuat hati saya lebih kuat. Ini supaya hati saya lebih kuat. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita bukan memandang badan, Hmm. kekayaan, kehormatan Mm-mm. dan jabatan. Jadi kalau hatinya gak sehat, makanya ibu jangan kalau ini gini tadi Bu siapa kalau misalnya ibu pengen sehat sekarang, udah jaga si hati ibu, udah lepasin aja. Apa sih ini menumpuk-numpuk gitu di hati gitu kan? Oh, Ini berarti kemungkinan oke. udah lama nih kan? Ini kemungkinan udah lama nih, udah beberapa Bis- bulan berapa ini. Jadi, aduh kalau emang sayang sama diri gitu, misalnya sayang sama diri, hmm. diri ini pengen Hmm. sehat, Hmm. Hmm. loh hatinya juga lah kita bersihin hatinya dari penyakit-penyakit hati kayak itu. Udah kita lepasin aja, lepas. Bener-bener dirilis Lepas. gitu, dilepasnya. Walaupun kayaknya itu masih kurang sih kayaknya tadi sholat tobatnya emang bener kita serahin kepada Allah kata Patri serahin pada Allah dengan sholat tobatnya cuma kayaknya harus lebih banyak lagi nih kalau coba-coba sekali-kali nih 90 kali kata saya juga belum pernah nyoba nih satu orang 90 kali sholat tobat belum tapi kayaknya buat Bu Ita tuh spesial kayaknya gitu. Jadi perlu ditambahin ya. Tadi berarti lanjutin dari Bu Holi. eh, untuk yang kita udah dikasih kesehatan udah bagus, ya udah jaga kesehatan kita yang udah bagus itu. Atau kalau lagi nggak bagus, kurang bagus, jaga supaya tidak kembali menjadi bagus. Jangan sampai ditambahin dengan mikirin yang perasaan-perasaan tadi ya Bu Holi ya, Ya, gitu karena kita kan. sayang sayang Kita sama sayang sama diri, jasad kita kita, sama fokusnya diri kita, fokus ya. itu bagian merawat berarti ya Bu Holi ya, Ya, merawat merawat itu diri gitu. bersyukur kan, bersyukur Ah, ah. tadi kan, Merawat merawat Allah. diri dengan bersyukur. Oh, Allah ngasih uh, apa ada latihan seperti ini, berarti ada apa nih? Mungkin yang kata Butiah ya ada untuk dapat makin kita dilatih untuk supaya bagaimana berteman yang lebih baik gitu kan dan jangan terlalu berharap kepada selain Allah manusia mungkin itu juga bagian sebenarnya nggak ada apa-apa dengan teman sebenarnya dengan teman itu melakukan kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa hanya diuji aja untuk supaya kembali isinya kalbunya hanya Allah bukan manusia. Ya gimana sih kalau yang punyanya cemburu sama kita isinya bukan selain kita bisa jadi gitu kan. Dikasihlah teman dekatnya seperti itu. Oke, karena udah waktunya udah cukup malam dan ini besok pada beraktivitas. Monggo Bu Holi closing statementnya sebelum kita nanti setelah Bu Holi akan closing kita akan ngasih informasi kegiatan MR Ya, seperti itu. eh apa tadi? Jadi saya ingat lagi nih, apa Mm-mm. tadi? Kalau kita satu, jadi saya ingat dari materi-materi awal tuh yang pernah sama, kalau nggak salah mungkin Pak Mirdan masih ingat yang ada Dokter Kris tentang hormon itu kan kita eh, Oh iya, jadi beta endorfin. Kalau ah sehat itu, itu kalau kan senyum bahagia beta endorfin, semangat dopamin gitu. iya itu tuh nyambung sebenarnya. Jadi Iya. kalau misalnya satu penyakit hati aja misalnya kita kesel dongkol sama teman Ah, satu ah. satu penyakit hati satu satu sel kita itu gak sehat. Satu sel kita tuh Hmm. rusak atau gak sehat. Nah, ini si satu sel yang gak sehat ini akan menjadi penyakit-penyakit yang di jasad tadi mau itu hipertensi, diabetes atau lain-lainnya tuh nyambungnya ke situ. Sebenarnya makanya kalau kita sayang sama badan kita, diri kita ya itu. Makanya sayangi hatimu gitu kan. Kalau ada Sa- sayang dengan badan, sayangi hatimu gitu kan. Jadi sesungguhnya Allah memandang hati kita gitu. Bukan melihat dari badan atau cantik, tajir, tahta, jabatan,
tubuh atau apapun, jadi hanya melihat dari hati kita. Jadi kita mari sama-sama belajar membenahi hati kita. Gitu, Uni. Oke, sayangi badanmu dengan sayangi hati. Gimana? Ya jaga agar hal-hal yang mengganggu hati kita, kesehatan hati kita itu dijauhi. Ketika kita ada rasa nggak nyaman sama orang lain, itu dalam sisi kesehatan bahwa kita tanpa sengaja nggak sadar bahwa setiap ngerasa nggak nyaman, kesel dan lain-lain itu artinya kita memproduksi zat kortisol. Kortisol itu zat racun yang merusak tubuh gitu loh. Jadi kita sendiri yang tanpa sadar menciptakan kesehatan badan kita terganggu karena ke hati kita. Ya Bu Holi ya, Ya, ini kata Bu seperti Ita itu. tuh katanya bahagia tanpa syarat. Iya, nggak ada syarat apa. Yang Eta penting tanpa syarat. bahagia karena teman saya dekat, karena ini. Ya udah, Hmm, bahagia tanpa syarat. Nggak ada syarat apapun seperti yang iya, materi-materi sebelumnya gitu. Oke. iya bahagia tanpa syarat. Oke. Terima kasih Bu Holi, materinya bagus banget. Ini kita mau ngasih tahu bahwa minggu depan tanggal 2 Desember kita ada Magnet Rezeki, maksudnya ada kegiatan yang namanya seminar hybrid cerdas keuangan ala Magnet Rezeki. Seperti itu. eh Sebentar. Ini Bu Holi bisa di stop ininya, screen-nya. Udah kayaknya Uni. Udah ya. Oke, bentar. Kelihatan kah? Nah, seminar hybrid cerdas keuangan magnet rezeki. Nah, itu silakan hubungi area yang terdekat di kotanya masing-masing. Silakan karena di sini kita bisa mendapatkan ilmu keuangan yang selain ilmu keuangan juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan jurus-jurus magnet rezeki yang lebih mudah, bahkan anak kecil bisa mempraktekannya langsung, bisa menjauhi dari gadget ini seperti itu. Silakan hubungi yang mengundang dan para CTMR-nya untuk supaya bisa hadir. Dan ini investasinya sangat keren, hanya buat snack saja nih Bu Holi. Silakan. Dan untuk yang berikutnya juga di minggu depannya juga ada kegiatan seminar hybrid Magnet Rezeki di tanggal 9. Itu yang perlu teman-teman saudaraku UMR untuk kegiatan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Pak Mirdan mau ada tambahan lagi? Cukup, Kayaknya Pak cukup, Bu cukup ya. Nelita. Oke, Ya, oke, oke kita tutup kajian hari ini. Kita baca istighfar supaya uh, energi yang tadinya kita mendapatkan kajian kajian yang baik, cuma tadi ada yang ketidaknyamanan karena pertanyaan-pertanyaan itu kita perlu mengikisnya dengan baca istighfar supaya nanti kita uh, tidur, istirahat, Allah makin ridho sama kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha anta subhana ini kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhana ini kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhana ini kuntu minaz zalimin. Ya Allah, terima kasih atas ilmu yang kau berikan hari ini. Hari ini kami makin paham ya Allah bahwa kami harus menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Ternyata selama ini yang membuat persoalan itu kami sendiri ya Allah. Karena itu mampukanlah kami untuk bisa menjaga hati ini supaya kami lebih sehat, sehat lahir batin. Ya Allah, berikan kenikmatan hidup pada kami. Ya Allah, berikan kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, jadikan setiap hari bertambah baik, semakin baik hingga nanti
jadi posisi yang terbaik, keadaan yang terbaik ketika Engkau panggil pulang ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap tarikan nafas kami langkahnya bermanfaat ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang Kau tidak ridho ya Allah. Jauhkan kami dari pikiran, hati, perasaan yang eh, mengganggu ridho, yang membuat kami terhalang mendapatkan rezeki, mendapatkan keajaiban darimu ya Allah. Mampukan ya Allah, temani kami, bimbing kami, dampingi kami di setiap tarikan nafasmu ya, nafas kami ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbana atina miladunka wa rahmah wa hayyi lana amrina rosada. Rabbana atina miladunka wa rahmah wa hayyi lana amrina rosada. Rabbana atina miladunka wa rahmah wa hayyi lana amrina rosada. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, kami salah, ampuni kami siap belajar ya Allah. Terima kasih ya Allah, ampunin kami atas ketidakpahaman kami, kefakiran ilmu kami ya Allah. Mulai saat ini dan seterusnya, jangan biarkan hamba mengikuti perasaan hamba. Jangan biarkan kami mengikuti perasaan ego kami ya Allah. Bimbing selalu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat saudaraku semua yang telah hadir hari ini. Semoga mendapatkan manfaat. Mohon maaf lahir batin dan kesalahan adalah dari kami, kesempurnaan milik Allah semata. Amin, amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Holly atas sharing ilmunya yang eh, dahsyat. Sharing ilmu boleh dibilang ini inti kehidupannya, bagaimana jaga hati, lisan, dan pikiran. Terima kasih Bu Holly. Terima Sama. kasih Bu Pribi, Mas Dede, Karwini, Riana, Pipi, Primi, Wita, Mira, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Bunda Hali. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين
محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد